Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Awali Muin dengan NPM 2303022008 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan isu-isu lingkungan hidup tentang pencemaran air dan pencemaran udara. Apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik alam maupun sosial, yang saling mengaruhi kehidupan. Menjaga lingkungan berarti menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab. Adapun larangan merusak lingkungan dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsiduna fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pencemaran air adalah kondisi di mana air tercemar oleh zat asing yang mengubah sifat alami air, sehingga tidak layak digunakan untuk konsumsi, ibadah, atau kehidupan makhluk hidup. Adapun beberapa sumber pencemaran air yang berasal dari industri, pertanian, rumah tangga. Apa sih sumber yang berasal dari industri? Contohnya seperti limbah pabrik, bahan kimia berbahaya, dan lain-lain. Kemudian, apa sumber pencemaran air yang ada di rumah tangga? Seperti limbah sabun, deterjen, sampah organik, dan lain-lain. Di pertanian pun seperti pupuk dan pestisida yang meresap ke air, tanah, dan sungai. Definisi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara tercampur dengan zat berbahaya atau polutan yang mengganggu kualitas udara serta membahayakan makhluk hidup. Ada beberapa sumber pencemaran yang berasal dari udara. Yang pertama, asap kendaraan bermotor, emisi karbon dari mesin kendaraan. Kemudian yang kedua ada asap pabrik dan industri, limbah udara dari pembakaran bahan-bahan kimia. Kemudian ada pembakaran sampah, terutama sampah plastik yang menghasilkan zat berbahaya, kebakaran hutan dan lahan. Apa sih dampak pencemaran udara untuk kesehatan manusia, untuk lingkungan, dan untuk iklim? Dampaknya untuk kesehatan manusia ada menyebabkan penyakit ISPA, menyebabkan penyakit asma, menyebabkan iritasi mata dan kulit, serta penyakit kronis paru-paru. Kemudian dampak untuk lingkungannya merusak lapisan ozon, mencemari tumbuhan, menurunkan kualitas tanah dan air. Kemudian kalau untuk iklimnya sendiri, mempercepat perubahan iklim global seperti pemanasan global. Adapun upaya pencegahan dan penanggulan menurut Islam. Yang pertama dengan langkah preventif, yaitu yang pertama menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Kemudian yang kedua menghindari perilaku boros dan merusak alam. Kemudian yang ketiga edukasi nilai-nilai lingkungan sejak dini. Kemudian ada langkah kuratif. Yang pertama ini rehabilitas lahan rusak dan sungai tercemar, kemudian mengurangi penggunaan bahan berbahaya, kemudian yang ketiga kolaborasi antara komunitas dalam menjaga kelestarian alam. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu lingkungan hidup merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Islam secara tegas melarang segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan atau fasad fil ard
baik melalui pencemaran air maupun udara. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan manusia serta keabsahan ibadah, khususnya dalam hal kesucian air. Upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan secara kolektif. Individu harus sadar dan berperilaku ramah lingkungan. Masyarakat harus aktif mengedukasi dan mengawasi, serta negara wajib menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan yang terpadu dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kelestarian lingkungan dapat dijaga demi keberlangsungan hidup dan pelaksanaan ibadah umat manusia. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.